kondisi sekarang kalau menurut aku masih campur aduk. Jadi ada yang memang pro rakyat, ada memang yang memang benar-benar untuk kepentingan sendiri. Cuma ngomong aja, atasan omongannya nggak ada. Cuma janji aja, janji belakang. Berantem lah, kayak kurang ada itu aja pendidikan atau gimana gitu. Semua sesuatu nggak sesuai koridornya gitu. Apa yang mereka kampanyekan di waktu menjadi anggota dewan di Senayan maupun di tingkat provinsi, tentunya itu belum bermanfaat lah. Kecewa banget ya Mbak sama politisi sekarang tuh, banyak penyimpangannya banget. Terus kayak anggaran gitu tuh di luar logika banget semuanya. Yang masih dipertanyakan itu adalah yang mereka lakukan itu untuk siapa, untuk apa, tujuannya mereka, goalnya mereka itu untuk apa. Saya mau langsung to the point ke Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Bang Fadlizon, perlukah reshuffle menurut Anda? Kalau menurut saya sih perlu saja ya. Karena saya termasuk yang dari awal, dari sebulan saja saya lihat ini udah perlu reshuffle gitu ya. Siapa tuh yang menurut Anda perlu di reshuffle? Baru sebulan kerja belum ngapa-ngapain itu? Begini, kalau kita melihat ada menteri yang belum tentu cocok di bidangnya. Dan menteri ini bukan orang yang juga terbaik di bidang itu misalnya gitu ya. Sebut kan nama harusnya dong. Dicari. Saya nggak mau nyebut nama. Harus jelas dong. Jadi begini, Yaudah, kalau nggak kita nama lihat ya, kementerian. coba lihat di zaman Orde Baru. Kita boleh mengkritik, tapi lihat menteri-menterinya. Orang-orang itu terbaik di bidangnya, ya. Semuanya terbaik di bidangnya. Bahkan ada yang profesor, orang maklum semua, rakyat maklum. Dan menghafalnya juga gampang gitu. Kalau sampai sekarang pasti anak-anak SD SMP itu nggak hafal-hafal tuh menterinya. Sampai 5 tahun berakhir juga nggak akan hafal. Tapi kalau jadi maksud saya kira harus dilihat. Presiden lah sebagai user yang harus menilai. Kalau perlu nih hire nih poll tracking atau lembaga survei, mana kementerian-kementerian yang tingkat kepuasannya itu rendah gitu. Tapi kalau Anda sendiri melihat mana? Masa sih Anda ngomong-ngomong malam ini biasanya lugas ya, banyak. Sebut dua lah kalau banyak. Banyak. Ya salah satunya ini Menkumham ya. Menkumham ini bikin 2 kali keputusan 2 kali salah gitu ya. Soal konflik partai. Terhadap partai berarti politik. ada kaitannya dengan parpol soalnya. Ya, kaitannya dengan soalnya bahaya. Ini kan menimbulkan kegaduhan politik. Okay. Di PT UN juga kemudian dikalahkan. Ini merugikan pemerintahan. Karena menterinya ternyata tidak mampu untuk melakukan satu stabilisasi politik dan menempatkan hukum sebagai alat politik. Baik. Itu masalahnya. Jadi itu satu nama. Kalau Pak Irman Gusman, Anda juga melihat perlu reshuffle kalau tadi persepsi publik kecewa terhadap kinerja pemerintahan saat ini? Ya, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh poll tracking kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi JK ini sebenarnya sudah pada titik yang sangat rendah dibandingkan biasanya pada pemerintahan 6 bulan pertama kan biasanya honeymoon kan. Jadi dia harus melakukan tindakan yang radikal. Artinya apakah reshuffle itu radikal? Menurut saya reshuffle itu salah satu pilihan, ya. Tetapi itu tidak cukup hanya mengganti pemerintahan, tetapi yang lebih perlu lagi bagaimana penajaman daripada kebijakan yang diadakan, yang kemudian juga nanti mencari orang yang lebih tepat. Dulu barangkali waktu Jokowi memilih dari kabinet ini kan koalisi dari partai pendukung. Nah, sekarang berikan beliau mandat yang penuh, gunakan hak prerogatif. Nah, silakan kalau memang ada dari partai. Tidak usah tambah dari partai pendukung ya? Oh, silakan. Enggak, artinya begini. Silakan kalau memang dari partai politik yang di-reshuffle, didiskusikan, tetapi orangnya harus dipilih yang terbaik gitu loh. Okay. Nah, kalau tidak nanti saya khawatir 6 bulan mendatang setelah 1 tahun kalau ini tidak akan perubahan dan ini akan menimbulkan persoalan yang lebih. Sikap partai pendukung sendiri, partai pengusung PDI Perjuangan, reshuffle atau tidak? Presiden di dalam melantik kabinet menyatakan akan melakukan evaluasi selama 6 bulan. Dan dari evaluasi kinerja itulah dijadikan sebagai suatu dasar. Apakah Presiden mau reshuffle atau tidak. Itu merupakan hak prerogatif sepenuhnya dari Presiden. Karena itulah sebaiknya kita tidak perlu mencampur tangani hal itu. Seperti Pak Fadlizon tadi. Ini kan sangat subjektif. Hanya gara-gara kepentingan politiknya. Berbeda dengan KMP, kemudian mengatakan Menteri Hukum dan HAM tidak perform. Padahal di situ dari PDI Perjuangan. Dari PDI Perjuangan. Kerangka undang-undangnya jelas ketika Pak Lawli mengambil keputusan-keputusan politik. Dan itu juga sesuai dengan arahan dari kebijakan Presiden juga. Di dalam mengambil garis kebijakan politik hukum. Sehingga sekali lagi, marilah persoalan-persoalan yang sangat berat yang dihadapi pemerintah saat ini. Kita berikan iklim yang cukup kondusif bagi pemerintah. Daripada sekedar kita kemudian hanya berhenti pada persoalan-persoalan
politik dalam pengertian sesuai dengan subjektivitas masing-masing. Jadi perlu apa Hak tidak? prerogatif presiden sangat jelas di dalam menentukan kapan presiden harus mereshuffle atau tidak. Mas Hasto, tapi teman-teman Anda politisi PDI Perjuangan spesifik bilang harusnya ditambah tuh, tidak hanya 4 kader PDI Perjuangan, harus sampai 12 menteri dari PDI. Ya wajar, namanya jabatan menteri, banyak yang pengen kan. Oh gitu. Jadi betul. Tetapi bukan, Baik. ini gojekan. Yang harus kita luruskan adalah apa yang ditunjukkan oleh PDI Perjuangan ketika Bapak Jokowi mengumumkan kabinet di mana 4 hanya dari PDI Perjuangan, itu menunjukkan sikap kami yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, dan kita hormati sepenuhnya hak presiden. Meskipun sebenarnya kalau kita meminta 12 misalnya seperti itu, tetapi dengan 4 pun kita akan tetap berikan dukungan pada presiden. Presiden rakyat, bukan petugas partai. Kita Jadi sudah yang diminta sebetulnya 12 itu. Yang diminta 12. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sayang sekali waktunya sudah habis. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih juga sudah berkesempatan. Terima kasih sudah rilis survei di Mata Najwa. Selamat malam, sampai jumpa. 6 bulan kekuasaan dijalankan sudah cukup menyimpan banyak catatan. Harga yang tinggi, ekonomi dan sektor energi menjadi awal pemicu sanksi. Komitmen yang labil soal isu korupsi menggerus rasa percaya begitu dini. Gaya komunikasi yang kerap tak berisi membuat kita bertanya apakah para petinggi ini sesungguhnya mengerti. Pengatur republik harus percaya diri, menjalankan visi karena mandat telah diberi. Presiden pemimpin tertinggi negeri tidak pantas direduksi sebatas petugas partai sendiri. Rakyat butuh negarawan, kita tidak memilih presiden partisan. Karena presiden yang terhormat, ialah yang berdiri tegak di atas kepentingan rakyat. Please come now, I think I'm falling, holding on to what I think is safe. It seems I found the road to nowhere, and I'm trying to escape. I am back when I heard thunder, but I'm down to one last breath. And with it, let me say